Kubisa bekerja sama dengan Indonesia Career Centers Network atau ICCN. Kubisa juga bekerja sama dengan Kormo Jobs, persembahan dari Google Indonesia, dan pastinya Kubisa bekerja sama dengan tuan rumah Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, dengan bangga mempersembahkan Kubisa Goes to Campus dengan tema CV and Interview Hacks. Acara inti yang pertama itu ada opening speech dari perempuan cantik nih. Ada, beliau merupakan seorang sekretaris jenderal PPI KOM. Bu Fatma sudah siap, Bu, untuk memberikan opening speech? Ya. Oke, karena Bu Fatma sudah siap, Nadia dan juga aku bisa mempersembahkan untuk Anda. Bu Fatma, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, Ibu malu aku dibilang cantik nih. Semua perempuan cantik ya. Ya, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sehat, bahagia. Kesadaran untuk mempersiapkan diri atas kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja inilah yang menjadi salah satu fokus dari Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dalam rangka mengembangkan alma mater, berupaya memfasilitasi lulusan dengan mengembangkan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kubisa. Selain dari kesadaran tersebut, IKUN juga menyadari bahwa para lulusan perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi proses seleksi kerja untuk mencegah para lulusan yang sebenarnya sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan suatu perusahaan, namun gagal dalam melalui proses seleksi. Sehingga pengetahuan dalam pembuatan kurikulum vitae yang efektif maupun persiapan job interview adalah penting bagi para lulusan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Kubisa Goes to Campus edisi ke-217 saya nyatakan secara resmi dibuka dan dimulai. Selamat berwebinar, semoga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para peserta webinar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jimmy sudah siap nih, Nadia dan juga aku bisa mempersembahkan untuk Anda, Mas Jimmy Chandra, silahkan. Oke, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pertama mengucapkan terima kasih banyak gitu ya kepada Bu Fatma, Pak Fahmi, Mbak Dia, dan juga rekan-rekan di balik acara hari ini gitu ya. Dan tanpa ada acara hari ini mungkin saya juga belum pernah bertemu sama Bu Fatma juga gitu ya, dan juga Mbak Dia dan Mas Jogi juga tentunya. Waktu itu kenapa milih kuliah di UM juga? Yang pertama selain memang kakak juga pernah kuliah di situ, dan saya lihat banyak sekali perubahan-perubahan secara individu yang terjadi gitu ya, baik secara akademik maupun juga secara profesi. Kebetulan kakak saya juga saat ini menjadi dosen, jadi banyak terinspirasi juga sebenarnya gitu ya dari kakak saya. Yang kedua, sebenarnya waktu itu juga melihat bahwa jurusan sastra UM itu pernah dengar cerita bahwanya jurusan ini merupakan jurusan yang pernah terbaik di Asia Tenggara gitu ya tahun 1960-an gitu. Jadi mungkin dengan alasan seperti itu waktu itu menjadi seorang pelajar di SMA, saya cukup tergerak gitu ya untuk bisa belajar di sana gitu, dan punya mimpi juga pada akhirnya ketika lulus SMA nanti ingin bisa menuju studi di sana. Selama kuliah juga beberapa aktivitas juga saya ikuti teman-teman ketika duduk di bangku kelas gitu ya. Saya juga sebenarnya cukup aktif juga di himpunan mahasiswa jurusan. Waktu itu kita juga yang menjadi inisiator pertama untuk membuat Pink Magazine, salah satu majalah pertama di jurusan sastra Inggris waktu itu gitu ya. Kita mencoba untuk men-showcase beberapa karya-karya tulisan gratis dari rekan-rekan mahasiswa, termasuk juga banyak sekali cerita-cerita prestasi yang bisa kita mulai gitu. Nah, mudah-mudahan juga saat ini juga masih ada juga ya Pink Magazine di jurusan sastra Inggris. Saya pun juga sebenarnya cukup banyak tertarik nih teman-teman di dunia seperti essay writing, speech competition gitu ya, termasuk juga paper gitu. Jadi hal-hal semacam itu juga saya tertarik juga untuk bereksplorasi lebih jauh
untuk bisa menggali potensi diri jauh lebih baik lagi gitu ya. Selain memang kita melakukan hal-hal yang serupa di kelas kayak gitu. Nah ini sebenarnya juga saya yakin teman-teman saat ini pun juga banyak variasinya gitu ya, banyak variasi kegiatan akademik yang diikuti gitu ya. Mungkin juga ada teman-teman yang saat ini juga tertarik di PKM gitu ya, dan mau juga. Kebetulan saya juga ikut di beberapa kegiatan non akademik seperti di UKM Paduan Suara di Suara University. Halo, mungkin ada teman-teman di sini juga yang join di Paduan Suara. Terus saya juga mengikuti UKM IPRI. Waktu itu juga ada niatan juga ya ketika kuliah memang ingin mencoba menempa cara meningkatkan public speaking gitu ya. Dan di IPRI sangat beruntung banget karena bisa dapat kesempatan buat manggung ya, istilahnya kita melakukan MC di berbagai event baik di dalam kampus maupun di luar, termasuk juga ada kesempatan lain untuk menjadi broadcaster aja juga waktu itu. Jadi sangat mengasyikan banget gitu ya kalau misalnya bisa bergabung di IPRI dan kita bisa mengeksplor lebih gitu ya potensi kita untuk berbicara di depan publik gitu. Dan beberapa hal lain sebenarnya ketika saat kuliah yang mungkin ini juga menjadi salah satu hal yang cukup penting adalah momen-momen di mana kita juga harus struggle ya, atau sangat-sangat berjuang di skripsi gitu ya. Yang mana pada waktu itu sebenarnya saya dihadapkan dengan 3 prioritas utama nih. Di skripsi ini sendiri saya lakukan di semester ke-8 waktu itu. Jadi memang di semester akhir ya, dan waktu itu dihadapkan dengan 3 prioritas. Yang pertama kebetulan saya mengikuti program kreativitas mahasiswa atau PKM ya, dan waktu itu juga sangat-sangat meriah banget di UM karena banyak sekali pendanaan yang lolos gitu ya. Jadi akhirnya itu menjadi salah satu momentum yang bagus untuk tidak hanya kita mengasah kreativitas dalam membuat suatu karya gitu ya. Dan kebetulan di sini saya juga terlibat dalam satu tim yang lintas jurusan juga, lintas fakultas juga. Jadi itu juga menjadi salah satu prioritas menurut saya waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah kebetulan saya juga diamanahi menjadi mawapres 1 di UM pada waktu itu. Jadi ada persiapan yang cukup matang juga untuk mempersiapkan mawapres ke nasional gitu. Karena pada waktu itu juga alhamdulillah di Universitas Malang dari perwakilan sarjana dan juga diploma kita dua-duanya menjadi finalis gitu ya di ajang Kemenristek ini. Nah setelah lulus kebetulan saya juga sejak semester 5 itu sudah mulai tertarik di dunia bisnis gitu ya, di dunia startup gitu ya. Dan waktu itu juga sempat ada beberapa kesempatan untuk belajar startup di beberapa kegiatan di nasional maupun di internasional, dan itu menurut saya sangat memperkaya juga gitu ya. Tidak hanya kemampuan untuk kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tapi ada satu kemampuan baru yang saya pelajari waktu itu, yakni terkait membangun suatu bisnis. Dan itu yang pada akhirnya mengantarkan saya untuk bisa mendapatkan pekerjaan pertama saya sebulan setelah lulus ya, setelah graduation atau wisuda. Dan saya mendapatkan pekerjaan juga di Malang, di salah satu perusahaan di Malang yang saat itu juga cukup gaung gitu ya namanya. Dan saya belajar banyak hal juga untuk penerapan penggunaan bahasa Inggris di beberapa case yang ada di perusahaan tersebut, yang mana memang banyak sekali case-case di mana saya dituntut juga untuk bisa menjelaskan dengan produk dari perusahaan dalam bahasa Inggris ya, membuat proposal yang menarik sehingga orang bisa memberikan donasi ataupun hibah dana juga gitu ya. Jadi skill dalam bahasa Inggris itu masih tetap dipakai gitu, walaupun kita juga perlu bisa open-minded dengan beberapa skill baru yang itu jauh lebih dibutuhkan juga gitu ya dalam konteks mengembangkan produk-produk di perusahaan. Sehingga saya juga berkelana juga nih teman-teman, selain di perusahaan yang pertama itu di bidang kesehatan, perusahaan kedua saya juga berkecimpung di dunia marketing di salah satu perusahaan fintech di Indonesia yang waktu itu bermarkas di Jakarta, hingga pada akhirnya di 2021 sampai sekarang saya bergabung di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah kalau secara spesifik sendiri, kalau di Pemprov ini kebetulan saya masuk sebagai tenaga ahli
yang mana ini bukan PNS ya, tapi memang istilahnya tenaga ahli atau non ASN, dan kita diberikan kewenangan untuk bisa mengimplementasikan beberapa program-program strategis yang ada di Jawa Barat. Dan ini menurut saya menjadi suatu privilege, tapi juga responsibility yang jauh lebih besar gitu, karena memang ketika kita berada di suatu organisasi, sebenarnya kita tidak hanya bebas mengekspresikan ide apapun untuk merealisasikan suatu proyek, tapi kita juga perlu memastikan dampak yang dihasilkan ya dari beberapa program atau proyek yang kita pernah. Nadia dan juga Kok Bisa dengan bangga mempersembahkan untuk Anda, Mas Yogi, silakan. Thank you Kak Nadia. Aku share screen ya. Oke, halo semuanya. Salam kenal ya. Aku Yogi. Di sini aku akan ngisi materi mengenai CV dan interview hacks. Sebenarnya ada nggak sih yang bisa di-hacks dari sini? Ya bukan aku satu-satunya orang yang tepat ya, tapi at least aku salah satu orang yang tepat untuk membahas ini. Karena apa? Karena memang ini bidang aku, kerja di bagian rekrutmen, aku yang interview orang, aku juga seleksi CV, dan aku juga pernah menjadi kandidat. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mengikuti webinar kali ini dengan sangat-sangat antusias. Terima kasih. Pertanyaannya juga tadi sangat banyak sekali ya. Sorry yang belum terjawab, nanti besok ikut lagi dan jangan bosan untuk bertanya lagi. Oke, saya Diana Nadia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.